Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas sedikit tentang tindak pidana atau jarimah. Di sini dengan saya sendiri Laila Husna dan teman saya Salma Fitria. Baik, dalam video ini kami akan membahas 1. Dasar larangan dan hukuman tindak pidana. 2. Macam-macam tindak pidana. 3. Percobaan melakukan tindak pidana. 4. Keikutsertaan berbuat jarimah. A. Dasar larangan dan hukuman tindak pidana. 1. Suatu hukuman diancam dengan hukuman kepada seorang pembuat agar orang banyak tidak memperbuat suatu jarimah. Sebab larangan-larangan atau perintah saja tidak cukup. Sebaliknya, suatu jarimah boleh jadi malah membawa keuntungan. Namun, keuntungan ini tidak menjadi pertimbangan syarak, dan oleh karena itu syarak melarang perbuatan itu karena segi kerugiannya lah yang dijadikan pertimbangan. Ringkasnya, dasar pelarangan suatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat. Tuhan sendiri yang mengadakan pelarangan-pelarangan tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka. B. Macam-macam jarimah. Jarimah hudud. Jarimah hudud adalah perbuatan kejahatan yang hukuman-hukumannya berupa fisik ataupun moral yang telah ditentukan oleh nas, yaitu hukuman ketetapan Allah terhadap Al-Quran dan juga kenyataan yang telah dilakukan Rasulullah. Ada beberapa jarimah yang masuk dalam jarimah hudud, sebaliknya ada 7 jarimah, yaitu 1. Zina, 2. qazaf, 3. Pencurian, 4. Perampokan atau penyamunan, 5. Al-baghi, 6. Murtad, 7. Minum minuman keras. Jarimah qisas diyat. Jarimah qisas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa atau menghilangkan nyawa atau anggota badan yang diancam dengan hukuman qisas serupa perbuatan dibalas dengan perbuatan yang sama juga, ataupun hukuman diyat berupa harta benda, denda kepada korban ataupun kepada walinya atas perbuatan pelaku jarimah tersebut. Ada beberapa jarimah yang berat ringannya termasuk ke dalam jarimah qisas diyat, yaitu 1. Pembunuhan sengaja, 2. Pembunuhan semi sengaja, 3. Pembunuhan keliru, 4. Penganiayaan sengaja, 5. Penganiayaan salah atau keliru. C. Jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk ancaman hukum percobaan melakukan jarimah. Apapun jarimahnya, tidak bisa dikenai hukuman qisas atau hudud melainkan takzir. Takzir ini dibagi menjadi 3, yaitu jarimah hudud atau qisas diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat. B. Yang kedua, jarimah yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. 3. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum. C. Percobaan melakukan tindak pidana. Percobaan melakukan jarimah apapun jarimahnya tidak bisa dikenakan hukuman qisas atau hudud melainkan takzir. Abdullah Al-Qadir Audah menjelaskan bahwa paling tidak ada 3 fase dalam proses melakukan perbuatan jarimah. Yang pertama, fase pemikiran atau perencanaan. Pemikiran dan merencanakan suatu jarimah tidak dianggap sebagai maksiat yang dijatuhi hukuman. Karena menurut ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam, seseorang tidak dapat dituntut atau dipersalahkan karena lintasan hatinya atau niat yang terkandung dalam hatinya. Yang kedua, fase persiapan. Pelaksanaan. Pada fase inilah perbuatan si pembuat dianggap sebagai jarimah. Untuk dihukum, tidak menjadi persoalan apakah perbuatan tersebut merupakan permulaan pelaksanaan unsur material jarimah atau tidak, melainkan cukup dihukum apabila perbuatan itu merupakan maksiat. D. Keikutsertaan berbuat jarimah. Ada 4 kategori bentuk kerjasama pidana. A. Pelaku turut melakukan tindak pidana, yaitu pelaku ikut andil melakukan unsur material tindak pidana bersama orang lain. B. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah. C. Pelaku menghasut atau menyuruh orang lain melakukan jarimah. D. Pelaku memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara tanpa turut berbuat.
Sedangkan bentuk-bentuk pelaksanaannya terdapat dua macam, langsung atau mubasyir dan tidak langsung ghair mubasyir. Turut serta secara langsung adalah apabila orang yang melakukan tindak pidana melebihi satu orang. Keikutsertaan secara langsung ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu tawafuk atau kebetulan dan tamaluk atau kasus pidana yang sudah direncanakan sebelumnya. Para pelaku tidak langsung, yaitu setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau menyuruh orang lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.